Perkenalkan, nama saya Astra Enan Cahyani dengan NPM 2302060035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Mawaddah dengan NPM 2302060059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilfani Adaha dengan nomor NPM 2302060040. Ada saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama ada Astra Intan Cahyani dan pemateri kedua ada Dwi Mawaddah. Baik, pada materi ini saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu tugas perkembangan dewasa media. Masa dewasa media yang berlangsung antara usia 40 hingga 60 tahun, ditandai oleh berbagai perubahan fisik, mental, dan sosial. Tugas perkembangan pada fase ini meliputi yang pertama, itu ada penyesuaian terhadap perubahan fisik. Individu harus menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik yang terjadi, seperti penurunan kemampuan fisik dan munculnya gejala penuaan seperti uban dan keriput. Yang kedua, ada perubahan minat. Pada usia ini, banyak orang mengalihkan minat dan tanggung jawab mereka, seringkali berfokus pada kegiatan yang lebih berorientasi pada keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, penyesuaian kejujuran. Individu diharapkan untuk memperkuat dan mempertahankan standar hidup yang stabil dan mapan, serta berperan aktif dalam komunitas. Yang keempat, kehidupan keluarga. Tugas ini melibatkan penyesuaian sebagai pasangan, mendukung anak remaja, dan merawat orang yang lanjut usia. Dalam pembahasan yang kedua itu, saya akan membahas tentang ciri-ciri dewasa madya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu dewasa madya. Nah, dari materi yang sudah saya dapatkan, dewasa madya itu adalah usia di mana dewasa itu berada di pertengahan, yaitu pada rentang usia 40 sampai dengan 65 tahun. Di dalam usia dewasa madya ini, seseorang ini sudah mengalami penurunan kekuatan di dalam tubuhnya. Tapi di dalam segi kognitif, ia masih sangat lancar, namun di dalam persoalan tentang pengalaman yang telah berlalu. Orang-orang yang telah memasuki umur dewasa madya ini lagi sibuk-sibuknya untuk mengurus pangkat di dalam pekerjaannya karena itu merupakan bekal dalam pensiunnya nanti. Dan di umur dewasa madya ini sudah harus memikirkan secara matang dan membagi waktu yang mana untuk keluarga, yang mana untuk pekerjaan, dan yang mana untuk diri sendiri. Di usia dewasa madya ini pun sudah mulai berpikir bagaimana kehidupan selanjutnya dan apa sih kira-kira yang akan dilakukan setelah ia mengalami pensiun nanti. Nah, ke pembahasan intinya yaitu mengenai ciri-ciri dewasa madya. Dalam materi yang telah saya dapatkan itu saya mendapati beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek fisik. Di dalam aspek fisik ini terdapat ciri-ciri yaitu di mana tubuh sudah mulai lemas dan muka sudah mulai keriput, rambut sudah mulai beruban, mata sudah mulai tidak jeli lagi dan kebanyakan menggunakan kacamata. Dan yang selanjutnya itu metabolisme tubuh mulai lambat dan daya tahan tubuh menurun sehingga menyebabkan seseorang itu gampang sakit. Contohnya yaitu seperti kencing manis, hipertensi, jantung, bahkan darah tinggi. Dan yang terakhir itu tidurnya suka terganggu dan terbangun di tengah malam. Aspek yang kedua yaitu tentang kognitif. Nah, di dalam aspek kognitif ini mencakup ciri-ciri yang pertama yaitu seseorang ini makin pintar tentang pengalaman hidup. Yang kedua, terlambat atau lelet dalam menangkap hal-hal yang baru. Dan yang ketiga itu agak lambat dalam mengolah informasi serta lupa dengan hal-hal yang baru terjadi tapi ingat dengan kejadian yang lama. Aspek yang ketiga itu tentang emosional. Di dalam aspek ini mencakup ciri-ciri yang pertama itu sudah bisa menstabilkan emosinya.
Yang kedua, sudah memikirkan apa arti dari hidup yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, sudah sadar kalau ia tidak mengalami masa muda lagi. Dan ada sebagian orang yang sudah merasakan puas terhadap kehidupannya. Aspek yang keempat itu ada aspek sosial. Di dalam aspek sosial ini mencakup ciri-ciri. Yang pertama, sudah tidak memiliki teman yang banyak dikarenakan sebagian teman ada yang sudah mendahulunya atau bisa disebut meninggal. Dan yang kedua itu sudah menjadi senior bagi yang muda. Dan yang ketiga sudah menyesuaikan bagaimana hubungannya dengan pasangannya. Dan yang keempat, peran dia di dalam keluarga sudah mulai berubah dikarenakan anaknya misalnya sudah memiliki anak yang sudah menikah dan berkeluarga, dan kemungkinan masih memiliki orang tua yang masih hidup dan menjaga orang tuanya. Nah, aspek yang selanjutnya itu ada aspek karir. Di dalam aspek karir ini mencakup beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sudah mapan dan sudah sampai di puncak karirnya. Yang kedua, sudah mulai berganti haluan. Maksudnya berganti haluan itu, yang awalnya dia menjadi PNS, dia tiba saja terpikir ingin membuka usaha atau mengikuti kursus. Itu termasuk dari mengganti haluan, kata dari mengganti haluan itu. Dan sudah memikirkan bagaimana dia pensiun nanti, dan tanggung jawab dia di dalam pekerjaannya semakin tinggi. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek spiritual. Aspek spiritual ini di mana seseorang ini telah menjadi lebih religius dan sudah memikirkan ingin meninggalkan warisan apa untuk anak dan cucunya, dan mencari arti hidup yang lebih dalam tentang kehidupannya. Aspek yang terakhir yaitu ada aspek gaya hidup. Aspek gaya hidup ini di mana seseorang ini sudah mempersiapkan bagaimana dengan kesehatannya, sudah mencari hobi yang baru, dan menyesuaikan gaya hidup dengan perubahan pada dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya daripada berfoya-foya. Disclaimer ya buat teman-teman seluruhnya, di dalam dewasa madya ini semuanya tergantung pada gen, gaya hidup, ataupun budaya, pendidikan, ataupun pengalaman masing-masing orang. Ada di sebagian orang yang mengalami dewasa madyanya dengan keadaan yang alhamdulillahnya masih sehat, dan ada yang sudah mengalami penurunan dari kekuatan fisiknya. Dan itu semua tergantung diri seseorang itu. Dewasa madya umumnya berlangsung antara usia 40 hingga usia 65 tahun. Merupakan fase transisi penting dalam kehidupan. Periode ini ditandai oleh berbagai perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Individu menghadapi tugas perkembangan seperti menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, mengembangkan minat baru, memantapkan kehidupan keluarga, dan berperan aktif dalam masyarakat. Ciri-ciri utama pada fase ini yaitu yang pertama, perubahan fisik seperti tanda-tanda penuaan dan penurunan stamina. Yang kedua, peningkatan kecerdasan kristalisasi namun penurunan kecerdasan fluid. Yang ketiga, stabilitas emosi yang meningkat dan evaluasi hidup. Yang keempat, perubahan peran dalam keluarga dan karir. Yang kelima, fokus pada generativitas dan kontribusi ke generasi selanjutnya. Yang keenam, perencanaan keuangan untuk masa pensiun. Dan yang terakhir, peningkatan minat pada kesehatan dan spiritualitas. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.